Halo Sobat Hijau, ketemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas masalah tangkringan. Ini ya kelihatannya sepele, cuma kalau kita nggak benar-benar pilih tangkringan yang pas, burung jadi nggak nyaman. Nah, kan banyak di luar sana nih yang milih tangkringan tuh ya semaunya. Yang penting si burung bisa nangkring. Tapi kalau nggak dicermatin, nanti si burung malah nggak bakal nyaman nangkring di tangkringan. Nah, kali ini saya mau sharing masalah tangkringan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Simak terus ya teman-teman. Apa aja sih akibatnya kalau misalkan kita salah pilih tangkringan? Yang pertama yang mau saya bahas, kalau kita salah pilih tangkringan, tangkringannya terlalu kecil. Misalkan tangkringan terlalu kecil, jadi misalkan kaki burung besar, jadi tangkringan kecil. Jadi si burung tuh nggak nyaman untuk nangkring. Dan biasanya nih kalau tangkringannya kekecilan, burung malah sering turun ke bawah. Sama biasanya nih nyangkut nih, kuku-kukunya nih nyangkut karena tangkringannya saking kecilnya, jadi kukunya ngelebihin jari-jarinya, jadi sering kesangkut. Nah, yang selanjutnya, teman-teman pasti sering ngeliat ada tangkringan yang halus terus licin. Nah, itu kalau buat burung sebenarnya kurang cocok, karena si burung cengkramnya tuh nggak maksimal, jadi si burung nanti malah lebih sering berada di bawah daripada dia nangkring. Nah, untuk tangkringan halus dan licin, nah kekurangannya dia nggak bisa ngikis kuku si burung. Jadi kalau kayak suren, pertumbuhan kukunya tuh cepat. Nah, itu dia nggak bisa ngikis kuku. Jadi saran saya jangan pakai tangkringan yang licin dan halus. Nah, yang ketiga, tangkringan yang terlalu besar. Terlalu besar juga kurang bagus. Jadi ya emang sih kakinya bisa nepak lebih banyak gitu. Tapi kan daya cengkramnya dia tuh kurang maksimal. Makanya terlalu besar juga tangkringan kurang bagus. Ya ibaratnya kalau kita pakai sendal yang kekecilan juga nggak enak, kegedean juga nggak enak, makanya harus pas. Nah, yang selanjutnya ada model kan tangkringan yang tajam, yang jeriji-jeriji gini teman-teman. Nah, itu kalau bisa dihindarin. Tangkringan yang tajam kayak gitu beresiko untuk melukain kaki burung, makanya kalau saran saya jangan pakai yang model kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang modelnya tangkringan yang agak melengkung, terus ada yang banyak lubang-lubangnya, terus ada yang kayak model ada mata-mata kayak gini nih, model mata kayu kayak gitu. Nah, kalau bisa dihindarin, soalnya tangkringan yang model kayak gini bisa mengurangi keleluasan si burung untuk bergerak. Dan hati-hati kalau ada tangkringan yang bolong, misalkan di tangkringannya, di kayunya ada yang bolong, kalau misalkan jarinya masuk itu bisa berbahaya teman-teman. Kalau bisa semua permukaan tangkringan tuh jangan sampai ada yang bolong, melengkung, sama ada matanya. Nah, manfaat tangkringan yang pas atau cocok untuk si burung, yang pertama, yang paling terasa banget tuh burung pasti nyaman berada di atas tangkringan. Terus si burung seneng, lebih banyak berkicau di atas tangkringan daripada di bawah. Kalau misalkan pemilihan tangkringan udah pas, burung akan lebih leluasa. Jadi kalau misalkan mau pindah ke sini, ke sana, ke sini, sana, sini, itu burung nggak
nggak terhalang atau nggak takut, atau teman-teman nggak khawatir kalau misalkan burung nanti terluka atau kayak gimana. Nah, kalau misalkan teman-teman pilih uh, tangkringan yang permukaannya seperti ini nih, ini kayu asam, jadi nggak licin. Nah, ini meminimalisir si burung untuk main di bawah. Sama kayu asam kayak gini, dia teksturnya kasar, jadi bisa untuk mengikis kuku. Jadi untuk menghambat ya, menghambat kuku burung supaya nggak terlalu cepat numbuh. Kalau tangkringan pas, itu si burung yang krem tangkringan tuh bagus. Jadi nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kelebaran. Jadi benar-benar dia nepak di atas tangkringan tuh pas. Buat nyengkram, buat dia berdiri di atas tangkringan enak, nyaman. Ini buat yang main lomba pasti perhatiin juga masalah tangkringan. Kadang burung nggak main satu titik, ya permasalahan salah satunya juga bisa di sini. Saya sempat ngalamin juga ketika pakai tangkringan yang nggak cocok, burung malah mainnya nggak bagus karena si burung nggak nyaman. Tapi setelah saya ganti tangkringan, si burung main satu titik, jadi di tempat itu aja terus bunyi. Nah, efeknya bagus teman-teman kalau buat lomba, cari tangkringan yang pas sama si burung. Jenis kayu apa yang cocok buat tangkringan burung? Kalau saran dari saya, kayu yang cocok ya kayu asam, karena kayu asam Jawa ini permukaannya kasar teman-teman, kasar tapi nggak nyakitin kulit burung. Jadi kalau teman-teman gesek kayak gini tuh kasar tapi nggak bikin sakit burung. Dan enaknya nih, dia teksturnya tuh gede-gede teman-teman. Nah, kalau saya saranin untuk tangkringan pakai model kayu asam. Nah, gimana sih nentuin berapa besar diameter untuk burung kita? Tangkringannya diameter dari sini ke sini tuh berapa senti? Nah, kalau untuk suren ini 2 cm lebih. Saya pakai yang 2 cm lebih. 2 cm 2 sentian lah teman-teman kalau untuk suren. 2 cm ini cocok kalau untuk burung-burung yang besar, yang kakinya besar. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, teman-teman cari tangkringan yang dari sudut, misalkan ya, dari sudut sininya besar, lama-lama ke sini kecil. Nah, teman-teman coba pasang aja di kandangnya. Nanti teman-teman bisa perhatiin nih, dia lebih banyak nangkring di area mana. Misalkan dari ujung sini ke sini dia sering nangkring di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian sini diameternya berapa. Nah, kalau bisa teman-teman cari tangkringan yang lurus. Maksudnya yang diameternya dari sini gede ke sini kecil tapi lurus gini ya teman-teman. Jangan lengkung. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dia sering nangkring di mana. Nah, kalau udah ketahuan sering nangkring di mana, teman-teman bisa cari ukuran itu buat si burung yang mau kita pasangin tangkringan. Atau teman-teman juga bisa lihat nih malamnya si burung sering tidur di daerah mana gitu ya, di area mana. Nah, teman-teman perhatiin tuh. Nah, biasanya kalau dia sering nangkring di daerah ini, ntar malamnya juga dia biasanya tidur di situ, dan kotorannya juga biasanya jatuhnya tuh banyak di area situ, jadi ke bawah nih. Nah, biasanya kalau saya nentuin tangkringan untuk burung ya kayak gitu modelnya teman-teman. Dari area dia sering nangkring, dan nanti kalau kita udah tahu
ya udah kita tinggal ukur aja, ternyata ini ukurannya. Dan biasanya kalau ukurannya udah pas, kayunya pas, ukuran diameternya pas, terus lurus, mudah-mudahan si burung betah untuk bunyi di tangkringan, dan betah ya untuk nangkring di atas tangkringan. Jadi nggak nakal ke bawah sangkar gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman, bahasan kita kali ini tentang tangkringan. Emang terlihat sepele, cuma kalau kita salah untuk memilih, si burung juga nggak nyaman. Tapi kalau kita bener milihnya dan pas, dampaknya juga terasa. Apalagi yang buat lomba, burung-burung lomba kayak gitu. Nah demikian ya teman-teman sharing kali ini. Semoga sharing saya bermanfaat. Demikian, terima kasih.